Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya dengan Juru Gede Panji di channel saya, channel Juru Gede Panji. Bahasan kali ini saya mencoba untuk mengeksplor sedikit tentang perminyakan hingga terjadinya kasus yang terakhir beberapa hari yang lalu ini. Bagian pertama saya akan mencoba untuk membahas historicalnya, sejarah perminyakan secara skala industri di negara Indonesia ini itu dimulai pada tahun 1850-an. Tepatnya 1851, suatu perusahaan pertambangan dari kerajaan Belanda jadi melakukan kegiatan eksplorasi. Mereka menemukan ternyata di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Semarang, lalu kemudian di Sumatera menemukan adanya sumber-sumber minyak ini. Dari era tahun 1850, 1870, kemudian sehingga tahun 1890-an, benar-benar Belanda memiliki kekuasaan begitu besar di tanah air kita tentang perminyakan. Yang tadinya Belanda ke Nusantara ini untuk mencari rempah-rempah, kemudian tradisi kolonialisme mereka berubah menjadi menemukan sumber-sumber minyak. Yang memicu adanya perburuan terhadap minyak ini adalah Bapak James Watt, Bapak penemu mesin uap di Inggris pada tahun 1750-an. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan batu bara, lalu mereka membutuhkan barang yang bisa dibakar, bisa lebih mudah dibawa, yaitu minyak. Nah, berkembanglah sampai sedemikian rupa hingga hari ini. Itu sedikit tentang sejarah perminyakan. Jadi, pemirsa dimanapun Anda berada, urusan minyak ini sebetulnya sudah menjadi urusan para leluhur kita. Apakah para leluhur kita pada waktu itu dilibatkan atau tidak? Itu sejarah lain yang akan mengungkapkannya. Tapi yang jelas bahwa Indonesia sudah bermain minyak itu sudah 2 abad yang lalu. Sejarah perminyakan Indonesia sama tuanya dengan sejarah perminyakan di Amerika. Jadi jangan berkecil hati bahwa kita baru enggak. Yang baru adalah korupsinya, kerusakannya, tata niaganya. Bagaimana rakyat kita sebagai pemakai menjadi korban dari seluruh hal-hal rangkaian kebohongan ini. Lalu kapan terjadi hal-hal itu? Mari kita bahas yang berikutnya. Yang kedua adalah kita lihat era di mana Indonesia pada tahun 1962 itu masuk menjadi anggota OPEC. Jadi Organisasi of Petroleum Exporter Country. Bahkan Indonesia pernah menjadi penyelenggaranya. Saya masih ingat pada waktu itu tahun 1975 kalau tidak salah, itu bahkan konferensinya diadakan di Bali. Kalau tidak salah bertempat di hotel namanya Pertamina Cottage, kalau sekarang namanya Hotel De Patra. Dan itu terselenggara. Saat itu kita ada era di mana bangsa kita setelah merdeka, setelah era tahun 1945, bahkan kita menjadi juara di dalam ekspor minyak, baik itu minyak mentah khususnya, ke negara-negara yang memerlukan, ke negara konsumen. Dari tahun 1970 hingga tahun 1980, kita juaranya. Nah, di satu sisi negara-negara di Timur Tengah, di Arab, di Venezuela pun juga meningkatkan produksinya. Bahkan pernah tahun 1978 harga minyak itu turun karena kelebihan produksi. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan ekonomi dan perindustrian teknologi di dunia ini, kebutuhan minyak terus meningkat hingga saat ini. Yang ketiga, saya ingin melihat bagaimana Indonesia yang tadinya menjadi negara anggota OPEC, bahkan keluar masuknya 2 kali. Hingga tahun 2016
Indonesia memutuskan keluar dari OPEC. Karena apa? Karena Indonesia menjadi negara pengimpor murni. Jadi murni pengimpor. Status Indonesia yang tadinya menjadi pengekspor di era 1970 hingga 2008-2009, tahun 2016 kita betul-betul pure importer oil. Ini merubah seluruh tatanan kita. 2014, 2015 itu merupakan era di mana Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor, tetapi murni pengimpor. Ini akan menimbulkan pertanyaan, Bapak Ibu. Semudah itukah sebuah negara yang luasnya hampir 3 juta kilometer persegi ini dengan 48 titik blok-blok migas yang ada di negeri ini yang sudah dieksplorasi, dieksploitasi sedemikian rupa oleh para perusahaan-perusahaan minyak besar yang ada di dunia ini, tiba-tiba berubah menjadi importir murni. Sementara itu, penduduk Indonesia bertambah, kendaraan-kendaraan mesin-mesinnya bertambah, pabrik-pabrik bertambah yang memerlukan minyak. Tapi justru kita menjadi pengimpor murni. Tentu untuk mengimpor pasti anggaran kita butuhkan. Negara harus dibebani biaya impornya. Negara harus mengambil pajak rakyat untuk melakukan impor yang nilainya tidak sedikit. Ratusan bahkan ribuan triliun tiap tahun harus dilakukan untuk itu. Untuk memenuhi segala kebutuhan akan minyak, akan BBM di tanah air kita. Yang kita pakai untuk motor, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa tentang baru beberapa hari ini di mana masyarakat heboh oleh kasus tentang berita bahwa beberapa petinggi di perusahaan yang menangani persoalan minyak di tanah air ini, yaitu Pertamina dengan anak perusahaannya dan seluruh jaringan anak perusahaannya itu, ada beberapa orang yang telah ditangkap dan sedang berproses dengan hukum. Saya tidak mau mencampuri urusan itu, tetapi mari kita lihat ke belakang. Pertamina itu didirikan pada tahun 1958 dengan nama Permina. Kemudian bergabung, ada tambahan industri yang namanya gas ditabung. Gabung menjadi PN Pertamina dan sekarang menjadi PT Pertamina di bawah Kementerian BUMN. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, rangkaian peristiwa, rangkaian untayan, rangkaian produksi sampai menjadi diesel, sampai menjadi pertalite, sampai menjadi pertamax, sampai menjadi premium dulu, sampai menjadi yang dulu namanya premium, kemudian sekarang dirubah menjadi pertalite, pertamax, pertamax turbo dan sebagainya. Yang Bapak Ibu saksikan hari ini ramai di media, ditangani oleh Jaksa Agung, itu hanya ujungnya. Sekali lagi, kasus ini hanya ujungnya. 1 tahun saja nilai kasus ini sudah 193 triliun. Ini sedang berlangsung sekarang penyidikannya secara hukum. Itu di ujungnya. Bapak Ibu, saya yakin banyak yang paham, tapi mari saya tegaskan sekali lagi bahwa urusan minyak ini adalah urusan yang sangat panjang. Dari hulu sampai ke hilir, sampai berada di tangki-tangki motor kita, tangki-tangki mobil kita, itu panjang. Dari mulai dibor, dari mulai eksplorasi, dari mulai adanya penyelidikan, penyidikan, uji lab dan sebagainya, namanya istilahnya eksplorasi. Itu sudah memakan biaya yang diambil dari sumber-sumber keuangan yang berasal dari PNBK. Biaya-biaya itu terakumulasi, istilahnya namanya cost recovery. Perusahaan-perusahaan ini ditenderkan memang secara internasional karena minyak adalah komoditi internasional. Pembayarannya,
cara tradingnya, cara perlakuan perbankannya memakai standar-standar internasional. Kita wajib mengikutinya. Kita tidak bisa melakukan sendiri karena kita terbentur menjadi dalam kesepakatan sebuah nilai-nilai yang ada di dalam WTO. Minyak itu hal yang sangat strategis, tidak hanya di Indonesia, di Asia, di ASEAN, tapi juga di dunia. Dan ini berlangsung sampai hari ini dan detik ini. Jadi kita harus wajib ikut serta di dalam menyiasati atau melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian industri minyak ini. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, tidak satupun perusahaan di dalam negeri yang pernah melakukan eksplorasi di negeri ini terhadap minyak yang ada di dalam tubuh bangsa ini. Itu pertanyaan tersendiri, kenapa demikian? Silakan nanti pemirsa yang memikirkannya jawab di kolom nanti komentar. Mohon kiranya kita di sini interaktif. Yang kedua, itu baru mau riset, ngebor, melakukan penyelidikan. Lalu kemudian setelah diketahui berapa hasilnya, berapa kandungan hidrokarbonnya, hidrokarbon itu bahan baku dari migas ini, bentuknya seperti lumpur, kental, bau, jelek sekali. Tidak pernah terbayang bahwa itu mampu memutar roda industri di seluruh muka bumi ini. Nah, impor ketika didapat dilaporkannya. Si orang yang akan atau perusahaan yang akan melakukan eksplorasi atau eksploitasi ini sudah wajib membayar kepada negara. Namanya bonus signatory. Dan itu yang menerima manfaatnya adalah, sekali lagi, Kementerian ESDM. Dalam hal ini, SKK Migas yang dulu sebelum tahun 2013 namanya BP Migas. Ini rangkaiannya di awal, ini di hulu. Lalu kemudian setelah jadi, mengangkutnya ke kilang. Kilang itu refinery, penjernihan. Itu juga ada perusahaannya lagi. Ada entitas perusahaannya lagi. Nah, mohon maaf, kalau sekarang masyarakat baru mengetahui bahwa terjadi penyelewengan, ada tindak kejahatan yang kelihatannya akan menjadi korupsi, tindak pidana korupsi, itu di ujungnya terhadap nama, ini Pertalite, ini Pertamax, ini dan lain sebagainya, itu kecil, Bapak Ibu. 193 triliun per tahun itu nilainya sangat kecil jika dibandingkan dari rangkaian yang ke belakang ini. Mari saya jelaskan lebih lanjut. Perusahaan yang mengangkutnya apakah dengan pipa, dengan tanker kalau di luar pulau, atau dengan cara-cara yang lain, itu berbeda lagi. Ada lagi entitas perusahaannya. Ini semua dikontrol by namanya lembaga di bawah Kementerian SDM, SKK Migas. Tambah Pertamina tentunya, selaku yang mengontrol secara bisnis hal ini. Sampai di kilang, perusahaan kilangnya juga berbeda. Perusahaan refinery-nya berbeda lagi. Di situ juga ada yang mengurus industrinya berbeda, yang mengurus dukungan shore-nya itu juga berbeda, refinery facility-nya juga berbeda, mesin-mesinnya berbeda. Setelah jadi digudangkan atau dikilangkan juga berbeda. Itu entitas perusahaan lagi. Perusahaan-perusahaan yang nanti saya jelaskan. Dari rangkaian itu, pernahkah masyarakat mengetahui? Pernahkah pemerintah selama ini atau DPR mengumumkan siapa pelaku-pelaku ini semuanya? Berapa kapasitas bisnis mereka? Berapa triliun nilainya tiap tahun, bahkan tiap hari? Karena minyak itu mengalir setiap detik, setiap hari. Lalu siapakah orang-orang di belakang ini? Itu baru sampai di depo. Lalu pengangkutan dari kilang menuju depo-depo pembagian. Contohnya seperti di Manggis, itu lain lagi perusahaannya. Kita tidak pernah mendengar ada tender hal itu. Pokoknya kita tiba-tiba udah terima di pompa bensin, SPBU, selesai.
menuju ke pompa bensin, dari depo menuju ke depo sub untuk menampung sebelum menuju ke SPBU, itu lain lagi usahanya. Rangkan lagi, bisnis lagi. Nilainya itu dolar semua. Luar biasa Bapak Ibu. Bisnis minyak bukan bisnis kecil. Jadi kalau sekarang baru ketemu di ujungnya dari pompa bensin, ternyata bahwa ini dari pompa bahan bakar itu ada satu item bahan bakar yang ternyata dioplos. Di mana dioplos? Ya tentunya di kilang ini, karena saya ingin memberitahukan Bapak Ibu semua. Tidak ada refinery khusus yang membuat minyak yang bernama Pertamax atau Pertalite atau Pertamax Turbo atau Dexlite atau dan lain sebagainya. Yang ada adalah refinery yang jenis bensin-bensinan dan jenis diesel-dieselan. Yang diesel-dieselan itu deka-deka dan dekaton dan lain sebagainya. Kalau bensin itu 00 biasanya istilahnya F0 apa dan sebagainya. Hanya itu. Pernahkah masyarakat mengetahui bahwa hal itu memang istilah-istilah itu memang dibuat. Kita mari kembali. Mereka menyebut ada RON 90, RON 92, 98 dan sebagainya. Itu istilah yang menentukan kapan bensin itu sebetulnya di detik keberapa bisa dibakar dengan tekanan berapa. RON itu singkatan daripada Research Octane Number. Orang selalu menyingkat namanya oktan. Oktan itu angka detonation. Angka kapan bahan bakar ini bisa mematik api seberapa besar, seberapa kalori. Itu ukuran, itu urusan orang-orang yang mengerti masalah itu. Percayalah bahwa kalau orang sekarang, masyarakat sekarang pada heboh merasa ditipu, Anda tidak ditipu. Memang demikian. Pertanyaannya adalah, kerugian ini kan akibat sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu. Masyarakat diberitahukan bahwa oktannya hanya 92, tapi pura-pura menjadi 98. Ini yang menyakitkan rakyat, karena membeli lebih mahal untuk sesuatu yang kita rakyat biasa tidak mengetahuinya. Di situ letak penipuannya, di situ letak korupsinya. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kejadian ini sudah berlangsung belasan tahun. Tidak baru kali ini. Kalau 10 tahun saja berarti 2014. Setiap hari kebutuhan bensin di tanah air, kebutuhan BBM, berapa Anda boleh hitung? Ada puluhan juta kiloliter. Kalau 1 tahun ruginya 193 triliun menurut perkiraan yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Kalau bertahun-tahun berapa? Seperti yang diumumkan oleh Jaksa Agung yang kapus penkumnya mendekati 1.000 triliun. Kalau saya, ini baru di ujungnya saja sudah hampir 1.000 triliun. Bagaimana dengan yang di belakang-belakangnya? Bagaimana dengan proses pengangkutannya? Bagaimana dengan proses menjadikannya minyak mentah ini di refinery, di mana, di negara mana, berapa, jadi apa saja? Kita tidak sama sekali tidak tahu. Dan hanya di pertanyaan, bagaimana mungkin pemerintah dalam hal ini, parlemen kita menyetujui sedemikian rupa tanpa pernah melakukan verifikasi dan survei ke lapangan bahwa kita negeri Indonesia ini betul-betul net importir. Pernahkah Bapak-Bapak melakukan kajian itu? Pernahkah Bapak-Bapak melakukan sidak ke lapangan ke 48 lebih blok-blok minyak yang sudah dilakukan, yang sudah dibor minyaknya? Benarkah demikian? Apakah dari mulut pipa mereka keluar satu hari berapa? Lifting istilahnya. Minyak yang keluar yang dari tanah, itu istilahnya lifting, berapa yang dihasilkan. Dan Bapak Ibu bisa tahu, hari ini atau tahun ini, hari inilah Kementerian ESDM menyatakan kita hanya mampu tidak sampai 1 juta barel per hari. Artinya
pernyataan ini kan menegaskan bahwa kita benar-benar mengimpor loh sisanya. Kalau 600.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan kita itu jutaan barel untuk kebutuhan BBM kita di Indonesia. Kekurangannya inilah istilahnya mereka impor. Dari mana mereka impor? Sampai hari ini juga belum ada penjelasannya. Marilah, sebagai masyarakat, mari kita melek. Mari kita terbuka. Tanyakan kepada mereka. Ayo rame-rame di medsos tanyakan. Agar kuping mereka tahu. Karena belum pernah. Saya sendiri, please correct me when I'm wrong. Belum pernah saya mendengar di DPR ada rapat dengar pendapat dengan sekian puluh perusahaan yang menguasai blok-blok minyak ini. Bapak Ibu di DPR yang saya hormati, terutama di komisi yang menggawangi urusan energi, panggil mereka, videokan secara terbuka pada saat itu, live streaming, agar seluruh masyarakat bisa melek loh. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, urusan minyak di negeri ini sudah mulai 2 abad yang lalu, sama tuanya dengan urusan minyak yang ada di Amerika. Tahun 1851 kita sudah mulai berminyak ria. Tolong dong. Dan negeri ini minyaknya banyak sekali. Dari data yang saya peroleh, sebetulnya potensi migas di negeri ini, kita tidak ngomong gas, minyak saja, karena gas berbeda. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Kenapa demikian? Bapak Ibu bisa bayangkan, bila bumi ini bulat, kita berada di lingkar garis khatulistiwa, diputar sedemikian rupa. Gaya sentrifugal akan membuat cairan yang di dalam perut bumi yang bernama hidrokarbon akan terlempar dengan kecepatan 1674 km per jam rotasi bumi. Itu pasti akan melemparnya keluar ke kulit bumi, kerak bumi yang paling di luar, karena kita kecepatannya paling cepat. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu yang paham tentang ilmu pengetahuan fisika SMA lah, sentrifugal itu lompatannya pasti ke daerah yang tersisi luar dari sebuah lingkaran. Lalu kemudian tiba-tiba 2016 kita menyatakan diri menjadi negara importer murni. Tolong jelaskan, dari mana impornya, kapal-kapal tankernya yang mana saja, perusahaan mana saja yang mengimpor ke negeri ini. Itu akan lebih bagus. Masyarakat akan lebih trust. Sehingga masyarakat akan lebih transparan. Oh iya, kalau memang benar-benar impor, mari. Apakah diversifikasi penggunaan energi harus kita galakkan, kita dorong? Misalnya, kita ganti semua seluruh kebutuhan energi di Indonesia ini dengan merubah dari bahan bakar menjadi bahan bakar fosil, kita rubah dengan fokus kepada bahan-bahan bakar yang non-fosil, yang lebih terbarukan. Perubahan menuju energi non-fosil hampir tidak jalan. Di satu sisi, korupsi tentang minyak jalan terus, nilainya ratusan triliun. Bagaimana rakyat bisa percaya bahwa negeri ini memang betul-betul net importer? Belum lagi cerita-cerita seperti MT Arman, kapal tanker super tanker terbesar yang di lambungnya berisi minyak 2,1 juta barel. Bayangkan kalau Indonesia sekarang diumumkan oleh para pejabat kita, liftingnya hanya 600, itu 2.100.000 barel. Berarti kan itu adalah kapasitas 3 hari lifting minyak di Indonesia. Dan ada lucu adanya di Laut Natuna Utara sedang mentransitmen bahan bakarnya ke negara-negara yang minim menghasilkan minyak, Kamerun dan lain sebagainya, Senegal katanya. Dan sampai hari ini juga tidak jelas ujung-ujungnya kasusnya kemana, di mana kapalnya disimpan, jadi apa. Karena itu minyak mentah. Di refinery di mana kita juga tidak tahu. 2,1 juta barel itu produk Indonesia
Kalau benar laporan lifting Indonesia hanya 680.000 barel per hari, itu pencapaian 3 hari lebih sebetulnya. Hal-hal yang agak berkabut dan abu-abu inilah kewajiban pemerintah Presiden Prabowo dan lembaga DPR ini harus menjelaskan kepada rakyat agar rakyat merasa senang. Ada manfaatnya kami memilih Anda. Ada manfaatnya kami menjadi rakyat Indonesia ini. Rahayu, semeton dimanapun Anda berada. Demikian. Semoga kita bisa berdiskusi dalam share, like, dan subscribe video saya ini. Terima kasih. Rahayu, rahayu.